Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai ya market review kita hari ini. Ini Minggu, ini Minggu lagi. Ini Senin ya malah ya. Oke, kita lihat ya untuk indeks harga saham gabungan ya masih masih seperti itu ya. Ini masih akan turun terus. Kita masih lihat daerah daerah base kemarin itu masih bisa nahan nggak? Cuma ini kok kayaknya turunnya lumayan ya. Ya, tapi udah itu adalah market directionnya. Jadi kalau dia jebol ya udah kita tunggu di bawah aja, ada di sekitar 6.600-an ya. Kalau dia sampai jebol area si base ini di mana nih? Di sekitar 6.738-an gitu ya. Nah, tapi kalau lihat dari ini candle-candle yang ada, ini kan candle-nya berapa? Satu, dua, tiga, hampir 6 biji ya. Berarti udah hampir seminggu itu turun ya. Memang sempat ada satu candle hijau disisip ke tengahnya itu. Ini yang sering dibilang sebagai area drop, best, drop gitu ya. Drop, drop, best, drop. Jadi kalau dilihat dari time frame yang kecil, nah ini ya dia turun kemudian ngebest ya best 3 candle itu ini saya ambil yang 4 jam ya. Soalnya kalau di turun lebih di bawah lagi biasanya udah nggak tahu bagus catnya. Ya, ini turun kemudian dia best, kemudian ini sedang membentuk setup di situ. Entah itu nanti apakah dia best dulu kemudian turun kembali ya. Ya ini kita mau lihat nih. Apakah best ini ya yang sedang dibikin di 4 jam. Coba kita lihat di 1 jam gambar enak gak ya? Nah ya kurang ya ini udah mulai nggak enak. Nih ya 4 jam aja deh. Nih ya jadi apakah ini ya dia sedang membentuk base untuk nanti naik lagi atau base malah untuk ngumpulin tenaga buat ngejebolin support. Ya, itu yang untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kalau udah kayak gitu ya makanya balik lagi ya. eh Kalau market direction-nya seperti itu, jangan ngambil big cap. Itu aja, jangan ngambil saham-saham yang punya bobot yang gede ke marketnya, ke indeks harga saham gabungannya. Ya, jadi yang pilih pilih saham-saham yang kecil-kecilan. Oke, nah saham apa kita bahas ya hari ini ya. Ada beberapa saham sih hari ini. Misalnya contoh kayak BBKP. Ya, BBKP ini kan ada yang nanya ya tadi ya BBKP. BBKP kenapa? Ya ini udah kita mention dari minggu lalu atau berapa minggu yang lalu ya. Yang sedang kita mau lihat itu adalah di area 98 ini cukup kuat nggak? Karena ini bentar lagi udah ada bahan untuk menggoreng kan. Ya masih ingat ya kata-kata saya itu ya. Apa ini udah ada bahan untuk menggoreng dan hari ini memang naik lumayan dengan volume yang juga gede. Ya ini volumenya juga besar dan kalau teman-teman ngambil profilnya memang area tersebut sudah terjadi akumulasi karena kita udah bisa lihat volumenya juga cukup besar di situ. Nih saya ambil itu ya dari atas dari atas itu dari paling atasnya ya. Dari paling atas gitu ya, kita tarik aja sampai ke paling bawah, sampai habis gitu. Ya, ini yang nyangkut itu ada di area sekitar 300. Coba tanya orang-orang ya, banyak yang pasti yang nyangkut di daerah situ. Tapi yang kita mau lihat tuh di bawah sini nih, di bawah nih. Ya, di bawahnya itu, ini kalau saya biar kita bisa dapetin harga rata-ratanya ya, sebentar. Kita nggak usah ngambil terlalu tinggi, ambil daerah situ aja. Nih, ya ini kalau teman-teman lihat dia udah best, itu udah mulai best sebenarnya. Nih, ya ini BPKP ya. Eh, Weekly aja deh biar kelihatan. Nah, ini weekly. Ya ini weekly chart. Ini kan kita udah bisa lihat dia turun kan. Terus habis itu ini mulai base-nya udah agak panjang kan dibandingkan dengan yang di atas-atas tuh. Ya, di yang di bawah situ base-nya sudah mulai panjang. Oke, ya kelihatan ya. Base-nya udah mulai panjang. Nah, apa itu di situ? Ya, kita bisa katakan itu udah mulai adanya stage 1. Sudah mulai adanya reakumulasi apa bukan reakumulasi. Sudah mulai adanya akumulasi, tetapi ini belum selesai. Oke? Ini belum selesai. Jadi saya kasih lihat sebentar ya untuk yang IG. Yang IG kalau bisa sekalian buka chat ya. Buka chat BPKP yang weekly, teman-teman bisa lihat lah di bawah situ itu sudah mulai ada best ya. Ini saya puterin dulu sebentar. Nih, ya ini kan dia turun nih, truk truk gitu kan. Ya, nah itu udah mulai ada best ya kalau saya kecilin.
Nah, teman-teman udah bisa mulai lihat bahwa di situ, di area ini, dia udah mulai best kan? Ya, ini yang mau kita cari nih. Cuman belum tentu kita akan masuk di situ. Oke? Oke, ya balik lagi. Ini kok kayaknya agak repot ya. Teman teman-teman yang di IG itu ya, buka chat juga ya, biar kita nggak bolak-balik. Oke ya, jadi itu udah ada base di situ. Nah, kalau dia udah ada base di situ dan kita udah mulai mencurigai terjadinya akumulasi di sana, teman-teman udah bisa mulai menata tuh ya, menata fase A di mana, fase B di mana, fase C-nya mungkin nanti akan ada spring apa enggak. Ini harusnya udah mulai akan ada di fase B ya. Ini harusnya udah di fase B, tinggal kita nanti mau lihat ada spring apa enggak. Ini udah daerah atas nih. Kalau seandainya ini AR, coba sebentar volumenya mana. Nah, oh ya, ini daerah SC-nya nih. Ini daerah sen klimaksnya. Ya, ini klimaksnya nih. Lihat ya, volumenya gede ya. Volume paling besar sudah kelihatan nih dari penurunan itu. Ini kan volume paling gede di atas tuh. Yang daerah-daerah sini nih, volume gede atas. Ya, ini pas penurunannya. Kemudian pada saat dia ngebes, nah, ya keluarkan ya VSA-nya ya. Mana sih volume? Nah, ya teman-teman bisa lihat itu adalah volume terbesar ya pada saat dia best ini loh. Ya, ini volume yang terbesar. Nah, kalau dia volumenya udah paling gede, lu udah tahu dong, itu adalah titik di mana SC terjadi atau klimaks terjadi. Nah, kalau klimaks terjadi, lu rutin. Lu udah mulai urutin. Nah, begitu lu udah mulai urutin, lu akan mulai tahu bahwa oh, kalau BPKP naik, ya kita kan biarkan dia naik. Kalau lu belum ngambil lo ya. Kalau ini kan paling cuma buat swing doang. Kalau lu belum ngambil, lu biarkan dia naik. Nah, lu tungguin dia turun kembali ke area klimaks di 98, di 100 ya, turun kembali ke situ, baru lu mulai koleksi. Oke? Itu BPKP. Ya, jadi kalau seandainya dia udah mulai benar, udah mulai terjadi perubahan pada fundamentalnya, ya ingat loh ya, si Kokmin itu udah apa kita bilang ya, dalam tanda petik loh ya, menghamburkan, sudah mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mengakuisisi ini BPKP, ya, dan itu Kokmin itu bukanlah bank-bank yang ece-ece gitu ya, tiba-tiba datang ke Indonesia untuk membeli bank gitu, bukan loh ya. Dia adalah salah satu bank yang terbesar di Korea sana, di Korea Selatan. Kalau saya tidak salah ingat ya, teman-teman lakukan research ya. Asetnya itu kurang lebih seperti BCA. Kalau saya tidak salah, teman-teman research aja ya. Nanti saya salah data, gawat tuh. Tapi kurang lebih dia adalah bank besar ya. Bank-bank yang terbesar di Korea Selatan sana dengan aset yang kurang lebih sama dengan bank-bank besar di Indonesia. Nah, ngomongnya gitu aja ya. Ya, kalau saya tidak salah sih ya kurang lebih asetnya sama seperti eh, apa namanya kayak BCA gitu ya. Nah, kalau udah lihat begini, biasanya yang nyangkut-nyangkut itu kan cukup senang ya. Ya, dan kalau udah mulai dimention, ini saya nggak tahu nanti akan dimention kapan gitu. Nanti udah mulai keluar berita udah mulai kenceng ya. Biasanya udah di atas-atas sini, udah mulai ada di resisten tuh. Ya, nah pada saat dia ada di resisten, nah itu sebenarnya saatnya teman-teman kalau buat swing itu TP. Ya, TP ini masih buat swing ya, belum buat position. Nah, kalau dia buat position, teman-teman tungguin dia turun lagi kembali ke bawah. Itu sama halnya dengan kayak S hardware. Ya, lu pelajari deh kasusnya, kurang lebih sama. Ya, apa yang kita lihat di S hardware sama kurang lebih begitu. Ya, ini kan dia udah ngebest, nih turun berat, begitu kan? Itu udah luar biasa lah. Online ya, terus habis itu pandemi itu membuat si S-nya itu ya udahlah kehilangan pendapatan cukup besar lah ya. Kemudian sekarang PPKM udah dibuka, dia udah mulai buka juga banyak cabang ya. Dan sekarang yang kita lihat adalah dia udah mulai membentuk base. Ini base-nya juga cukup panjang. Teman-teman kalau lihat di weekly, ini kan turun nih. Gitu kan, turun. Nah, habis itu dia nge-base. Itu ya. Dia nge-base. Nah, udah lu cari aja pola-pola kayak gitulah. Ini jangan lu cari di forex ya. Bisa hancur berantakan, bisa babak belur kita. Ya. Nah, itu dia udah mulai ngebes. Ya, udah mulai ngebes. Apa yang kita lakukan waktu dia naik ke atas, kita biarkan kan. Waktu dia turun itu saatnya kita beli. Bahkan sebelum dia naik,
saya udah mulai, saya sempat ngasih itu kan ya, ini es udah boleh kita mulai koleksi ya di daerah-daerah sini lah. Ya, nah dia udah mulai naik nih. Nah, proses dia naik ini masih kita tunggu ini. Nanti dia akan ada fase C enggak ya? Fase C di mana ada checkout di situ. Kalau tidak ada, ya wis dia akan lanjut naik. Ya, nah lanjut naik untuk bisa membuat kita lebih comfort, lebih aman gitu ya. Dia akan lanjutin trennya sampai nanti mungkin ya nongolnya oke lah TP-nya mungkin di daerah 1000 gitu ya. Misalnya lo ya. Nah, untuk amannya gimana ya? Lu mesti tunggu dia nge-break. Break di 580 sampai 600. Jadi kalau dia udah mulai nge-break, berarti kan itu daerah SOS. Daerah reakumulasi. Ya, daerah reakumulasi. Nah, biasanya kalau udah nge-break, ya pasti banyak yang nongol tuh di S. Ya. Saya balikin ke daily dulu. Nah, dia biasanya kan pasti udah banyak yang nongol tuh. Nah, tapi nggak kemana-mana. Nah, itu yang membuat reakumulasi itu terjadi. Dia akan membuat manipulasi kembali dari daerah situ, SOS kan. Berarti kan nanti akan keluar lagi tuh klimaks ya, buying klimaks, terus kemudian dia AR ya. Kemudian nanti dia ada UT, UTAT ya. Kemudian dia kembali melakukan perjalanan naik kembali ke atas. Ya kan reakumulasi kan awalnya itu adalah distribusi kan. Ya, masih ingat ya? Tuh, kalau nggak ingat lagi, lu lihat lagi lah rekaman-rekaman yang ada ya. Jadi ini akan naik. Ini masih belum ada LPS-nya nih, kenaikan ini. Jadi kelihatannya masih belum akan ada di ujung nih. Oke? Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia naik nih. Nah, nanti akan ada swing-nya. Swing, swing, swing. Nah, itu jauh lebih aman nih. Kalau dia langsung naik dengan cepat, itu biasanya turunnya juga akan cepat. Kayak kita nggak mau kayak gitu. Jadi tren untuk mendekati resisten yang kita kategorikan kuat itu adalah dia swing. Oke, ya, terus break. Oke, jadi jangan lurus begitu. Nah, kalau itu biasanya dia akan turun, kena resisten biasanya akan turun juga dengan cepat, ya. Oke, ini yang mau kita cari. Kita mau lihat juga BPKP berlaku kayak gitu. Mungkin tidak akan sama persis pergerakannya, tapi fase-fasenya you know lah ya. Itu dari fase A sampai fase D, fase E-nya kan berarti udah SOS ya. Ya, itu akan terjadi kurang lebih sama fasenya lo ya. Oke, jangan nanti di print chartnya tuh habis itu tempel, oh ini sama nggak? Bukan gitu ya, candle-candlenya nggak mungkin sama ya. Tetapi fasenya, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat akumulasi itu akan sama. Oke, itu BPKP, itu S ya. Ini S juga sama. Ini kalau teman-teman mau lihat dia udah habis, bukan habis, udah di penghujung akumulasinya, maka di sini akan ada swing buat naik ke atas. Ya, dan konfirmasi untuk akumulasinya kelar itu akan ada ini ya, di daerah sini akan ada SOS. Ya, ini SOS bukan self arousal ya. Enggak, oke? Ini singkatan dari sign of strength. Jadi ini tanda-tanda dari kekuatannya ya. Jadi dia akan ngebase ya, membentuk setup base di sekitar resisten ya, di sekitar resisten. Itu yang mau kita lihat. Oke. Ini untuk tadi ya, BPKP, kemudian teman-teman lihat polanya kurang lebih akan sama seperti S hardware, dan teman-teman tinggal update sentimennya. Kan dia akan ada right issue kan, BPKP kan. Lalu update sentimennya, lu ikutin. Sentimennya pasti akan terus menguat kok. Kenapa? Karena itu bahan untuk menggoreng. Ya, bahan untuk menggoreng. Kalau dia belum selesai, ini paling akan naik, nanti akan dijatuhkan dulu harganya. Ya, jadi karena itulah kita mau lihat nih, BPKP kemungkinan besar belum kelar ya, belum kelar akumulasinya, jadi udah tinggal ya, kita biarkan dia turun, mungkin ada fase C apa enggak, sama kayak S hardware lah, nanti dia akan ada fase penurunannya ya. Kita lihat dulu kan, teman-teman tahu kan 9 buying rules kan, apa yang terjadi di 9 buying rules. Pertama, lu lihat dulu trennya udah mulai berakhir, itu di fase A kan. Mulai ke fase B itu akumulasi yang sesungguhnya. Nah, ini udah mulai turun belum? Kalau lihat dari sini ya bisa aja. Cuman ini masih tegak banget ya. Ya, kita mau lihat nanti dia akan turun itu seperti 45 derajat lah ya, jauh lebih indah gitu ya. Jauh lebih aman gitu buat kembali naiknya. Nah, kalau enggak ya, seenggak-enggaknya kalau lu mau lihat dia udah
oh ini misalnya fase C tidak ada spring atau tidak ada shakeout di situ ya, maka akan terjadi LPS di sana. Berarti kalau dia udah menunjukkan kepada kita bahwa gue udah kelar nih. Ya, baik gue akan pelan-pelan naik ke arah resisten. Ya, gue akan pelan-pelan naik ke arah resisten. Ya, dia akan ada LPS, ada swing di situ. Swingnya kelihatan banget, ada higher high, higher low. Jadi secara minor dia udah membentuk uptrend. Ya, jadi nanti tinggal gue lebih baik gue tunggu aja deh. Tunggu confirm, tunggu pasti ya. Berarti dia nge-break resisten, kemudian terjadi SOS di sana. Ya, oke. Itu ya. Jadi kemungkinan besar SOS untuk si BPKP akan terjadi dari sini. Ini kan PS-nya. Ya, kurang lebih di sini. Masih itulah, masih deket kok. 136 sampai 160 kemungkinan di daerah situ. Ya, ini PS-nya. Jadi PS itu kalau orang-orang price action mengatakan itu adalah daerah support supply dan demand ya. Ya. Sebenarnya udah. Ini kalau teman-teman udah ngambil di bawah, ini kan area ini kan dekat-dekat selling climax kan. Nah, kalau dia dekat selling climax, kan sebenarnya lu bisa buy di situ. Ya, kenapa? Kenapa kita bisa buy di situ? Karena stop loss-nya kan kita tahu di mana. Ya, risk-nya kan udah rendah kan. Nah, tapi kalau dia udah naik begini, lebih baik tidak. Kenapa? Karena kalau lu ambil di daerah sini, stop loss-nya di bawah 98, anggaplah misalnya 96 ya, itu udah kejauhan ya SL-nya. Sedangkan kalau teman-teman tahu kan, kalau dia reakumulasi yang belum selesai, ini kan cuma buat swing doang. Ya, buat swing. Dia mungkin nanti akan retest ke resisten yang sudah dicapai, ini yang daerah AR, yang daerah UT ini 136 sampai 140, ini mungkin nanti akan turun. Ya, akan turun buat di fase C. Ya, tapi kalau dia udah kelar, ini kan akan ada swingnya. Ya, akan ada swingnya. Swing maksudnya high low LPS-nya lu. Ya, jadi ini yang kita mau lihat, nanti tinggal diupdate aja. Sentimennya sih udah pasti ada karena dia akan ada right issue. Nah, right issue-nya ya lu update dulu lah ya. Kita kan belum tahu jadwalnya segala macam kan. Itu biasanya kalau dia ada call protection, udah pasti akan ada gorengan di situ. Ya. Oke. Nah, nanti habis itu right issue kayak gimana? Mungkin nanti udah nge-break di sini dia SOS kali. Nungguin right issue-nya selesai. Atau jangan-jangan ya ini cuma skenario doang ya, itu belum tentu ya. Saya nggak bisa buat juga. Ya ini jangan-jangan ini mungkin naik sampai sini, kemudian dia RI ya, terus habis RI jebol ya, atau bisa juga dia naik gitu, kemudian dia SOS di sini, nungguin RI-nya selesai. Ya, nungguin RI-nya selesai. RI-nya kan udah pasti si Kokmin itu menjadi standby buyer kan. Jadi semua RI yang tidak keambil, kebeli itu akan diserap semua oleh Kokmin. Ya, itu udah clear ya. Nah, bisa jadi dia setelah SOS dia langsung jalan gitu. Jadi habis RI-nya kelar ya, udah kumdat segala macam udah kelar ya udah. Dia mungkin akan langsung jalan. Bisa jadi kayak gitu. Lu tinggal update aja lah. Kalau dari sentimen untuk fundamentalnya segala macam sebenarnya cukup bagus sih si BPKP-nya. Mereka sih jualan Kokminnya lah ya, jualan Kokminnya. Jadi kalau udah diinjek dana begitu besarnya, Kokminnya sudah beli sekuritas, udah beli multi finance, udah beli satu lagi yang tuh kayak home credit itu, home credit bukan ya? Atau kredivo atau apa gitu ya, dibeli sama dia juga. Ya, nah itu udah beli banyak begitu. Jadi jaringan untuk keuangannya, di bisnis keuangannya, kelihatannya dia nggak main-main untuk mencaplok bisnis keuangan di Indonesia. Kelihatannya loh ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita tinggal konfirmasi teknikalnya. Kalau memang udah oke, ya why not gitu loh. Apalagi teman-teman udah punya entry triggernya segala macam, kenapa tidak untuk masuk situ gitu ya. Oke, itu BPKP, itu S ya, kita udah kelar di situ. Nah, kemudian teman-teman mungkin masih nanya juga soal breeze. Ya, breeze. Kalau secara teknikal yang kita lihat itu adalah dia sempat nge-break. Ya, nge-break high ini. Ya, dia udah sempat nge-break. Itu kan udah close di atas kan. Nah, kemudian dia turun. Nah, turun sampai retest ke sini. Nih. Ya, harapan saya sih tadinya retest sampai ke trend line. Ya. Harapan saya pengennya di sini. Ya, ternyata dia udah mulai naik nih. Tapi ini juga naiknya juga masih napasnya masih belum terlalu gede-gede banget. Ini lihat naiknya masih pelan-pelan kan? Ya. Nah, naiknya masih kecil-kecil. Nah, ini kenapa dia naik?
teman-teman udah bisa tinggal update lagi sentimennya. Sentimennya untuk si BRIS apa? Paling simple kok. Ya berita udah pasti teman-teman udah pasti bisa baca lah. Karena ada pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, si unit syariahnya si BTN akan digabungkan ke BRIS. Ya akan digabungkan ke BRIS. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ini kurang lebih ya nanti sekitar Desember. Jadi masih 6 bulan lagi nih. Ya jadi sekarang masih proses negosiasi. Oke? Nah, habis itu teman-teman juga mesti bertanya, oke? Ini kalau unit syariahnya BTN digabungkan ke BRIS, kira-kira akan mendatangkan masalah atau beban ke BRIS atau malah dia mendapatkan apa ya, sebuah sentimen yang jauh lebih bagus yang membuat fundamentalnya jauh lebih besar. Sekarang aja udah gede banget si BRIS ini. Kalau BRIS teman-teman kalau lihat asetnya ya, itu dia udah masuk ke dalam 10 besar 10 besar bank di Indonesia. Kalau dilihat dari aset hanya bank syariah ini udah paling gede. Ini yang terbesar. Ya kalau tidak salah, dia saingannya itu sama bank syariahnya Malaysia. Bank syariah Malaysia namanya apa gitu ya. Kalau saya tidak salah. Jadi itu kalau di ASEAN itu saingannya adalah bank syariahnya si Malaysia. Teman-teman nanti cek lah ya datanya ya. Itu kalau tidak salah. Terus kemudian kalau teman-teman lihat dari sisi pembiayaan berarti ada KPR di situ, KPM di situ, ada apa-apalah ya, mungkin apa-apa segala macam ya. Nah, itu sudah kelima terbesar di Indonesia. Ini 5 terbesar. Nah, sekarang ditambah dengan si unit syariahnya BBTN. Teman-teman tahu dong, BBTN itu fokusnya di mana? Unit syariahnya pasti fokusnya di situ juga, yaitu di perumahan. Di KPR kan, berarti kan pembiayaan, dari sisi pembiayaan untuk si BRIS bisa jadi akan lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Nah, kalau selama ekonomi yang bagus, segala macam ya, kemudian tidak terjadi yang namanya default pada perbankan atau pada KPR, segala macam, ini kan akan mendatangkan cukup besar gitu loh. Biaya bunga, bukan biaya bunga ya, pendapatan bunga kepada si BRIS. Benar nggak? Ya kemarin kan Q1-nya, Q1 2023, si BRIS-nya kan udah naik lumayan kinclong kan dibandingkan dengan tahun lalu. Itu 100 berapa persen kan? Nah teman-teman tinggal ikutin, ini udah mau masuk ke bulan Juni. Masuk ke bulan Juni berarti Q2-nya udah tutup. Q2 nih laporan keuangan Q2 nanti akan keluar di sekitar bulan Juli atau Agustus. Nah, kalau itu tetap bagus, ini akan terus naik gitu. Nah, habis itu kalau lu lihat lebih besar lagi, ini BRIS. Ya lu lihat lebih besar lagi, pakai weekly aja lah ya. Nih, lu lihat lebih besar lagi, itu apa yang sedang terjadi pada BRIS? Ya, ini saya buang ini. Oke, nah lu lihat apa yang terjadi. Dia melakukan best. Oke, ini BRIS. Ya, dia melakukan best. Nah, udah nge-break. Yang saya bilang ini udah break, ini base-nya nih. Ya. Ini kan stage satunya ya. Ya, dia udah break nih. Nah, pada saat dia break itu tandanya akan ada peluang di situ terjadi reakumulasi kembali. Akan ada SOS di situ. Ya, lu tinggal itulah urutin lagi lah urutan-urutannya ya. Klimaksnya di mana, A-nya di mana, B-nya di mana, kemudian ini LPS, kemudian ini SOS. Gitu. Nah, apakah dia akan langsung naik kembali ke sini? Nah, ini kita lihat sentimennya. Karena sentimen untuk penggabungannya si BBTN, unit syariahnya BBTN, itu kan bulan Desember kan? Bulan Desember kan? Jadi dalam perjalanannya lu tinggal update. Jangan tunggu, oh bener unit syariahnya sudah akan gabung. Baru lu masuk ke BRIS. Sudah terlambat itu. Ya, sudah price in itu. Oke? Nah, kalau lu lihat dari ini, dari teknikalnya, dia udah nge-break. Dia udah nge-break. Nah, harapan kita adalah dia membuat SOS di situ. Berarti kalau dia SOS, lu bisa melakukan cicilan. Ya, lu cicil aja sampai confirm dia SOS-nya udah selesai. Habis itu mulai kembali naik. Gitu. Ya, intinya kenapa kita tunggu SOS? Karena kita butuh tahu stop loss-nya di mana. Ya, kita butuh tahu risk kita di mana. Risk kita kalau terlalu besar, kita nggak mau. Ya, ini ya. Kita nggak mau risk kita terlalu besar. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu, oh risk kita berapa, ya sudah itu yang kita lakukan. Ini kita udah bisa punya trigger buat entry. Ya, oke, itu BRIS. Jadi kalau ditanya, ya udah selesai dia.
gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman lihat properti ya. Ini sebenarnya, oh ya, untuk BRIS ya. Kalau dia turun di bawah berapa? 1650. Sebenarnya enggak. Ini teman-teman lihat swingnya di mana? Ya, lihat market direction-nya. Teman-teman lihat swingnya di mana? Ini kalau dia nge-swing, ini kan habis nge-break. Nah, break ini dari mana? Ini low-nya di sini. Jadi jauh. Kalau lu mau bilang dia udah selesai, enggak juga. Ini jauh nih. Dia harus nge-break berapa nih? 1450. Baru itu kita bilang, oh dia gagal. Ya, ini jauh banget. Ini apalagi di sini ada trend line. Ya, ada trend line. Jadi untuk turunnya dia punya tahanan cukup banyak. Nih, lihat. Ya, dari garis-garis EMA aja. Wah, ini lihat ini ya. Ini 20, ini 50. Sayangku, ampun deh. Kaget. Kaget. Oke ya. Ya, nih. Teman-teman bisa lihat kan, dari sisi moving average aja, ini dia ada berapa tahanan di sini? Satu di 20. Kemudian ada yang 50. Kemudian ada 200 di sini. Jadi sebelum dia sampai ke ini, ke market direction-nya, ke strukturnya, dia ini dia udah punya cukup banyak. Jadi kalau lu bilang ini ada trailing stop-nya, ini udah ngelewatin banyak trailing stop. Jadi harusnya lu juga udah keluar sebelum sampai ke struktur ini 1450 gitu ya. Jadi kalau dibilang SOS-nya gagal, ini mungkin saja masih di tahap LPS nih. Ini LPS nih. Terus dia swing sekali lagi, ini LPS. Ya, ini juga bisa jadi ini masih LPS-nya. Gitu. Ya, jadi kalau ini akan jadi confirm low-nya. Ini akan confirm low-nya kalau dia udah nge-break ini. Dia nge-break lagi, ini udah low-nya. Ya, tinggal tungguin aja. Ini makanya kuncinya kan di sini. Saat 1820. Ya, 1820 dia nge-break, ini udah low-nya nih. Nah, ya 1670. Ini baru kita bisa bilang itu low-nya. Nah, sedangkan kalau lu lihat dari keseluruhannya, lu hitung struktur marketnya, low-nya kan di sini. Ini low ya. Ya, struktur marketnya di situ. Kemudian dia naik, ya udah mulai ngebreak. Terus naik lagi, ini udah jelas ngebreak kan? Ya, ini udah jelas ngebreak. Nah, ini udah satu lagi. Terus naik lagi, ini berhasil di break ya, berhasil di break. Berarti ini udah low yang cukup valid. Ya, kemudian ini kita mau tunggu dia break lagi. Jadi nanti dia akan bikin low yang baru. Jadi kalau low yang terus meninggi, kemudian high yang terus meninggi, ini tandanya apa? Ya uptrend kan? Jadi kalau lu lihat dari fasenya, ini berarti udah di fase D. Nah, ini loh kayak gini ya LPS-nya. Tahu teman-teman ya? Ya, buat teman-teman yang mungkin LPS apa ya? Ya, LPS-nya apa ya? Ini fase D-nya kan. Ya, kemudian dia udah sempat spring, tek, pek, pek. Ya, ini fase D. Nah, kita tinggal tunggu SOS-nya. Ini SOS-nya di mana? Nih, ada peluang untuk si BRIS untuk SOS daerah sini. Itu kan adalah PS-nya ya, daerah sini. Ini adalah PS-nya, ini adalah fase D-nya. Oke? Nih, saya tunjukin ya buat teman-teman di IG ya. Nih, lu lihat ya. Itu PS-nya. Ya, ini kan tuh turun nih. Turun ya, kemudian dia udah sempat ngebes. Nah, itu fase D di mana LPS itu terjadi di daerah sini nih yang saya lingkarin itu. Ya, nah habis itu SOS-nya kemungkinan besar terjadi di mana? Di daerah sini. Nih. Gitu ya, nih daerah sini. Ya, kemudian nanti baru ngebreak. Ini yang sering orang sebut itu sebagai daerah supply dan demand SND ya kan dia drop best ini kan best nih ini best kan drop lagi best lagi drop ya kemudian ini namanya rally ya kemudian habis itu drop lagi gitu sempat ngebest nggak sempat ya kemudian drop lagi gitu ya oke ya cukup bisa dipahami ya ya itu teknikal banget sih ya teknikal banget. Kalau teman-teman yang di position udah pasti kita akan sering melihat yang kayak gini ya. Habis itu teman-teman udah tinggal nge-hold aja sampai ke atas lah ya. Siapa tahu dia bisa ke mana nih? High yang pertama 2800. Ya, siapa tahu balik lagi ke
daerah 3.900. Kenapa kita bisa kita bisa ini ya, maksudnya dalam tanda petik ya, cukup yakin dia akan ke atas. Karena itu tadi ada penggabungan atau merger dari unit syariahnya si BBTN. Karena ini yang tadi dia naik sampai ke 4.000 itu belum ada BBTN kan? Ya kan? Nah, ini ada tambahan BPTN-nya. Masa iya sih masih dihargai segitu? Ya kan? Apalagi kalau ngedil, beneran ngedil ya, semua kesepakatan udah tercapai. Ini kan antar pemerintah. Kalau udah di menterinya udah ngomong harusnya sih eh, ya mungkin 70-80%, di atas 50% udah pasti deal lah. Gitu. Ya, ini mungkin hitungan kita lah ya. Karena udah diomongin sama menterinya. Dan kebetulan wacana untuk penggabungan semua unit syariah, ya penggabungan masih putus-putus nggak? Ya penggabungan untuk unit syariah di semua bank-bank BUMN itu udah wacananya begitu, akan digabungkan ke dalam si BRIS ini ya. Oke, itu kurang lebih BRIS. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat ada satu lagi sektor, yaitu sektor yang namanya properti. Hari ini cukup bagus kan? Beberapa hari ini cukup bagus kan? Ya, teman-teman bisa lihat ya, sektor properti ini beberapa hari cukup bagus. Dimulai dengan market leadernya, yaitu si BSDE. Nih, ya ini BSDE. Teman-teman lihat nggak? Ya ini saya jujur eh, saya nggak berhasil ikut ini. Karena ketinggalan nih. Yang saya lihat itu saham yang satunya lagi. Oke, nanti kita bahas saham yang satunya lagi. Ini udah break nih. Ya, panjangin ke belakang. Nah, dia udah nge-break kan? Ya, ini kalau lu naikin ke atas ini pun dia udah nge-break. Ya, dia udah nge-break. Udah clear banget ya dia nge-break kan? Ya udah clear banget dia break. Nah, jadi ada peluang ya. Ini adalah targetnya 1225, kemudian di atas lagi adalah 1350. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari sektoralnya, kelihatannya dia akan mentok nih. Ya, ini sektoralnya ya. Kelihatannya dia akan mentok nih. Nah, jadi bagaimana kita mau melihatnya adalah lu balik lagi lu mesti kumpulin sentimen-sentimen apa yang akan membuat si sektor ini akan ngebreak. Ya, apa yang akan membuat? Apakah karena keyakinan konsumennya itu terus naik ya, terus habis itu ekonomi kayaknya udah mulai cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, sehingga apa namanya masyarakat kayaknya nggak segan-segan untuk ituin KPR gitu ya, untuk beli rumah dan lain sebagainya. Karena proyeksi dari si BCA juga KPR tahun ini bisa naik berapa berapa ya, berapa persen gitu ya. Dan bank-bank yang lain juga semua mengambil apa target seperti itu, KPR-nya akan naik atau kredit-kredit akan naik gitu. Nah, kalau iya dia naik, berarti kan sebenarnya ini berita gembira gembira banget ya untuk si properti. Kemudian dari sisi Bank Indonesia, ini sudah tegas banget, Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa suku bunga kita sudah cukup. Nah, kalau dia udah cukup, ini kan sebenarnya masih cukup ideal ya. Suku bunga kita kan masih 5, lebih. Ingat loh ya, kita itu terbiasa dengan suku bunga yang tinggi. Nah, ini sekarang suku bunga kita rendah-rendah. Ini boleh dibilang rendah sekali lah ya, suku bunga yang berhasil dipertahankan rendah sepanjang berapa tahun ya. Kalau dulu-dulu kan tinggi-tinggi banget kan. Ya, nah ini cukup menjadi sebuah berita yang cukup positif untuk si sektor properti itu. Oke. Nah, saham yang kebetulan kalau BSDE ini juga sempat kita mention sih, cuman ya saya nggak sempat mantau aja. Ya ini jadi dia udah ngebreak, udah kalau udah ngebreak kita nggak kejar lagi. Nah, apa yang kita lakukan ya lu cek dong. Masa saham properti yang lain tidak ada yang segini? Ya, nah salah satu yang kita sering lihat itu adalah si ini. DLD ya, deal. Nah, apa yang kita lihat dari deal? Ini lihat dari weekly ya. Nih, teman-teman bisa lihat nggak deal? Ya, ini juga saya udah sempat kita kasih lihat juga profil dan segala macam ya. Ini kan sudah dibawa, oke? Sudah dibawa kan? Nah itu udah di ujung. Ini udah di ujung. Kalau lu lihat money spot udah pasti kelihatan banget. Ya ini money spot. Nih, ya udah kelihatan banget. Ya kalau lu nggak lihat lagi ya kita keluarkan. Nih, oke? Apa yang terjadi di situ? Itu kan semua melingkar di situ kan?
Ya ini EMA-nya 20-nya di situ, 50-nya di situ, kemudian volumenya juga di situ. Ya kan? Ya, volumenya udah volume paling rendah, udah. Ya, lihat. Bener ya? Ya, oke. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang lu lihat ya, ini weekly kan ya. Kita bicara mengenai weekly nih. Lu lihat, di situ ada resisten. Apa resistennya? Itu resisten trendline. Ini weekly loh ya. Kemudian di weekly masih ada resisten EMA 200 isu. Ini weekly. Ini weekly ya. Tuh EMA 200-nya di sekitar 211. EMA 200-nya di sekitar 211. Nah, habis itu ada trendline ya. Jadi kelihatannya masih akan mentok nih. Nah, berarti ada peluang kalau dia mungkin nanti akan pullback ya, lu akan lihat ada peluang untuk kita ambil. Nah, ambilnya di mana? Lu lihat di daily dong. Ya, moga-moga dia ada masuk kembali. Ini soalnya shadow-nya baik banget. Nih. Ya, ini yang pertama dulu. Ini dia balik dulu retest ke sekitar 172 sampai 175. Ya, dia retest dulu. Ini kalau dia ada retest ya. Kalau dia retest, ini teman-teman bisa lihat lah ini. Ini VSA-nya ya. Ini ya. Ini VSA-nya kalau masih punya yang 170-an, ya lu udah berarti udah ini. Lu lihat VSA-nya nih. Ini buang dulu. Nih lihat VSA-nya. Ya lihat volumenya, lihat volumenya, lihat volumenya. Oke. Itu sebuah tanda nih. Ya ini kan dia udah naik nih, volume gede. Kayak kemudian dia tidak ada volume tidak ada. Kemudian di sini ngapain? Kalau udah mulai nongol volume ya, udah mulai nongol volume ya. Kalau lihat gedenya, ya saya udah katakan dia punya average di mana ya? Average-nya di mana? Masih ingat nggak? Coba kita lihat. Average mereka itu ada di berapa itu? 171 itu average rata-rata pembelian di daerah ini ya, daerah bawah sini 171. Jadi kalau dia di bawah average itu biasa akan terjadi akumulasi. Di bawah average akan terjadi akumulasi. Kalau dia udah di atas ya, ini kan berarti teman-teman bisa lihat lah. Ah, ya itu cukup gede kan ya volumenya kan. Nah, sedangkan average-nya kan di 171. 171. Ya, jadi kalau dia udah di atas, ya ini lihat. Ini di bawah 171 kan, ini volumenya lumayan gede. Oke. Saya nggak tahu apakah Pak Lokengong nambah barang atau apa ya. Pokoknya kita lihat adalah teknikalnya. Itu yang terjadi volumenya udah meningkat. Nah, meningkatnya ini kan masih ada resisten ya. Kita akan tunggu lagi dia pullback di 172 sampai 175. Kalau nggak pullback gimana? Pokoknya kan selalu pertanyaan selalu begitu. Gue nggak bisa ngambil lagi bagaimana? Ya tunggu dia break. Tunggu dia break. Berarti break di atas 200. Lu akan jauh lebih aman lu ambil di atas 200. Ya di atas 200 itu jauh lebih aman untuk lu ambil. Jadi stop loss lu bisa di daerah bawah. Ya kalau dia nggak bisa balik lagi. Kalau dia nggak balik lagi terus habis itu langsung naik gitu. Oke. Tapi kalau dia bisa balik lagi, lu lebih baik ngambil di sekitar 170-an. Karena itu juga average saya sih. Ya average yang mereka juga sekitar 170-an. Jadi ya kita ambil daerah-daerah situ. Sehingga kalau lu mau ngeset stop loss-nya pun itu nggak jauh-jauh. Itu yang paling penting ya. Risk-nya itu tidak jauh. Tapi reward-nya gede. Itu. Nah, next-nya lu tinggal itulah. Pertajam sentimennya. Oke. Nah, sebenarnya saham properti yang lain juga lu bisa perhatikan ya. Kalau misalnya ada yang mirip-mirip kayak gitu ya, udah di daerah set 1, ya ambil yang daerah-daerah set 1. Jadi sehingga risknya kecil. Ya, dia udah ngebest, ya dia udah di daerah-daerah situ. Nah, itu yang lu ambil. Setelahnya sabar gitu ya. Sabar. Setup itu kan butuh waktu untuk bekerja. Kecuali lu di forex ya. Nah, forex ya udahlah itu time frame-nya kan rendah banget. Ini kan kita ambil daily. Kadang-kadang kita lihatnya weekly. Ya. Jadi lu jangan harapin setup di sini kerjanya sekenceng forex. Oh, setiap saat ada gitu. Jangan. Ya belum tentu ada seperti itu karena time frame-nya beda.
Ya, jadi mohon diperhatikan ya. Jangan udah keasikan di sana, di sini pengennya cepat-cepat juga. Ini kan yang sama seperti mungkin nih ya. Saya mulai agak sedikit mengerti kenapa orang yang di saham ya pengennya masuk tuh harusnya langsung bekerja. Karena mereka mungkin kebanyakan melihat itu psikologinya forex dibawa ke dalam saham. Beda time frame, bro. Gitu ya. Lu kalau di time frame 15 menit, ya memang iya. Kayak hari ini kan teman-teman bisa lihat ya, unik kadang kita ambil, kita jual, kita ambil, kita jual. Gitu ya. Jadi akhirnya jadi kena manipulasi segala macam. Bumi, bumi, bumi bagus kok turun terus. Nah gini, ya ini kalau kita bicara mengenai saham yang berhubungan dengan batu bara atau saham yang berhubungan dengan barang yang tadinya harganya selangit, ya harganya selangit, kemudian sekarang harganya udah mulai menginjak bumi. Sebenarnya nggak separah itu sih, masih bagus-bagus aja ya. Nah, laporan keuangannya bagus itu di masa lampau, itu masa lampau. Nah, masa yang depannya kayak gimana? Iya, kalau harganya tadinya 400 US dollar per ton, per metric ton, sekarang tinggal 200 apa tinggal udah 100-an ya. Lu lihat ke depannya kira-kira ada harapan nggak untuk dia balik lagi menjadi 400? Kalau nggak ada, ya wis udah pasti dia akan turun terus harganya. Karena harga itu memprice in, ingat loh ya, memprice in. Jadi dia tidak oh ini hari ini nih. Oh, ini kan dia laporan keuangannya bagus. Ya itu udah masa lampau punya, udah di price in. Ya, nah sekarang yang dikejar oleh harga adalah nanti Q2-nya. Q2-nya wah, Q2-nya udah pasti jelek. Maksudnya memang mungkin lebih baik daripada jangan pasti udah lebih lebih jelek lah daripada Q2 tahun lalu. Karena Q2 tahun lalu itu ada di 400-an batu bara. Nah, hari ini dia harganya berapa? Ya, ini pakai logika aja ya. Itu yang dikejar oleh harga. Ya, jadi harga akhirnya akan mencerminkan fundamentalnya. Nah, jadi bukan sekarang punya. Jadi misalnya, oh sekarang bagus gitu ya. Lu mesti lihat ada proyeksi nggak di Q2 tahun tahun apa Q2 nanti atau IPS selanjutnya dia akan terus naik gitu ya. Nah, kalau ada proyeksi dia akan terus naik, itu yang dikejar oleh harga. Tapi kalau dia diproyeksi turun ya harganya pasti akan ikutan turun gitu ya. Jadi jangan melihat bahwa apa ya, ya lu lihat lah kayak batu bara ya, batu bara yang tidak memiliki apa ya plan ya corporate actions untuk melakukan ekspansi ataupun melakukan inovasi apapun gitu ya, kayak misalnya kayak batu bara ada namanya justifikasi ya. Ini kayaknya si Bumi kan enggak ya, baru mau mulai kalau tidak salah, baru mau mulai. Jadi kita belum melihat ada perkembangan sesuatu. Orang yang sudah jelas-jelas mulai kayak PTBA itu harganya juga menyesuaikan kan? Karena produknya, harga yang dijual, barang yang dijual itu sekarang jatuh harganya. Oke, teman-teman, saya pikir hari ini paling cuma untuk di sini aja ya. Oh ya, nanti gini, untuk jam, saya kayaknya balikin ke jam 6 sore saja ya. Jadi nggak di jam 7 ya. Kenapa ya? Karena ini mepet banget sama setup. Ya ini kayak nanti ini bentar lagi juga ini udah jam 8 kan biasanya kan di itu kan biasanya setupnya udah mulai bergerak dan lain sebagainya. Jadi kita akan mulai geser lagi ke jam 6 ya. Jadi mulai hari Rabu besok kita ke jam 6 lagi, Jumat juga jam 6. Ya oke ya, jam 6 aja ya. Ya jadi lebih santai. Saya juga nggak kepikiran gitu loh. Nanti Pak Peter kan ini kayaknya udah bisa masuk lagi, nggak tahu turun apa naik. Ya oke. Jadi kita mulai jam 6 kembali ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk topik kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu ya. Oke, jam 6. Oke, thank you semua. God bless. Saya izin pamit ya.